2 menit dan hanya 3 langkah yang dapat kita lakukan supaya kita bisa mengajukan cuti di aplikasi Geti. Penasaran bagaimana caranya? Yuk kita tonton video berikut sampai tuntas. Hanya dalam waktu 2 menit dan 3 langkah, panjenengan akan bisa mengajukan cuti dengan sangat mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara, khususnya di wilayah Wonogiri. Dalam video tutorial saya yang kedua ini, saya akan membahas ataupun menyampaikan bagaimana cara mudah kita mengajukan cuti di aplikasi Geti. Karena memang cuti ini adalah hak kita ya sebagai PNS ataupun P3K yang sudah memenuhi syarat. Cuti tahunan dalam 1 tahun itu kita mendapatkan hak sebanyak 12. Dan cuti ini ketika kita gunakan maka tidak akan berpengaruh terhadap gaji ataupun tunjangan kita. Jadi sayang apabila kita tidak menggunakan hak kita. Walaupun sebetulnya juga tidak apa-apa ya, kita tetap bekerja, itu juga tidak apa-apa. Justru itu baik juga karena kita mungkin hitungannya bersedekah gitu. Namun di sini dengan adanya aplikasi Geti ini ternyata sangat memudahkan kita untuk mengajukan proses cuti. Tidak harus membuat surat, tidak harus wirawiri dan lain sebagainya. Cukup kita mengisi isian di aplikasi Geti, lantas nanti ada di verifikasi, udah hanya itu saja. Sehingga dalam video kali ini saya akan menyampaikan ya secara mudah gimana toh proses pengajuan cuti. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak bersama. Oke, langkahnya yang pertama adalah kita buka laptop ataupun handphone kita, lantas kita menuju ke Google Chrome. Karena untuk aplikasi Geti ini sampai saat ini belum tersedia di Play Store, bisa kita buka melalui Chrome. Ya, kita ketikkan di sini login Geti Wonogiri. Jadi ini nanti kita akan mempraktikkan bagaimana ketika kita akan mengajukan cuti, baik kapasitas kita sebagai guru maupun kepala sekolah. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini teman-teman, kita pilih yang ini ya, paling atas login Geti. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian untuk username dan password ini selama kita belum mengganti adalah berisi NIP kita. Sekali lagi, antara username dan password ini adalah NIP kita. Kita isi NIP kita, kemudian passwordnya, lantas kita isikan kapta yang muncul di layar kita, DNT6. Oke, kemudian kita login. Nah, ini untuk tampilan aplikasi Geti teman-teman. Karena kita akan mengajukan cuti, maka langkahnya adalah langsung saja kita pilih di sini yang permintaan cuti. Oke. Kita permintaan cuti, kemudian kita ajukan cuti di sini ya, ajukan cuti, tek di sini. Kemudian sesudah ajukan cuti di sini kita pilih, di sini otomatis sudah muncul identitas kita. Kita pilih cuti tahunan, sakit, cuti besar ataupun yang lainnya. Melahirkan tidak mungkin ya, di sini udah tahu kalau jenis kelaminnya laki-laki. Oke, kita pilih sebagai contoh cuti tahunan. Kita klik di sini ya supaya warnanya biru. Kemudian kapan kita akan cuti tahunan, kita ubahnya di sini. Misalkan kita akan cuti tahunan tanggal berapa ya? Tanggal 7 misalkan ya, 7 Juni 2023. Kemudian berakhirnya kapan? Itu misalkan sama ya, 7 Juni 2023, berarti kita 1 hari. Kemudian ini tadi sudah ya, halaman cutinya udah, kemudian alamat menjalankan cutinya kita isi di sini teman-teman. Pilih negaranya dulu. Negaranya adalah Indonesia. Indo aja nanti udah muncul di sini Indonesia. Kemudian isi alamat selama menjalankan cuti. Alamatnya di mana kegiatan cuti kita. Oke, alamatnya misalkan di Surakarta. Oh ya, ini tadi mohon maaf, dari atas ada satu yang terlewat. Di bawahnya jenis cuti yang diambil tadi kan kita memilih cuti tahunan. Alasannya apa? Misalkan adalah mengantar wisuda anak. Tuh ya. Kemudian lamanya tadi berapa hari, kita pilih di sini tadi. Kemudian 1 hari tanggalnya itu. Kemudian alamatnya di mana? Di sini di Surakarta sudah. Kemudian
masukkan nomor handphone. Ini nomor handphone kita 085229126447. Oke. Kemudian tanda tangannya bagaimana cara membubuhkan tanda tangan? Tidak perlu kita urek-urek ya, tetapi cukup kita klik aja di sini. Nah, sudah tertanda. Kalau sudah, Bapak Ibu semuanya, langkah berikutnya ketika di sini tadi sudah ada, maka langkah berikutnya adalah kita ajukan ke atasan kita. Nah, di sini yang mungkin nanti yang membedakan itu di sini. Ketika panjenengan guru, maka silahkan isikan di sini NIP kepala sekolahnya. Cukup diisi NIP kepala sekolah di sini ya, cukup memasukkan NIP saja, maka nanti otomatis sudah akan terdeteksi di sini. Begitu juga untuk yang ini ya, menyetujui bawahnya ini adalah juga sama kepala sekolah kita. Kalau kita sebagai guru, jadi di sini tadi NIP-nya kepala sekolah, bawahnya adalah juga NIP kepala sekolah. Tetapi ketika kita sendiri yang sebagai kepala sekolah, maka yang atas ini adalah NIP-nya Pak Tarmo. Untuk saat ini beliau adalah menjabat sebagai Kabid PTK. Sekali lagi di sini adalah NIP-nya Pak Tarmo. Kemudian bawahnya ini nanti adalah juga sama NIP-nya Pak Tarmo. Lantas kita ajukan. Sudah, cukup itu aja. Jadi langkahnya tadi hanya kita mengisi, saya ulang sekali lagi, mengisi identitas bagi yang belum pernah mengisi sama sekali. Kemudian mengisi jenis cuti yang akan kita ajukan, alasannya kenapa kita cuti, kemudian lamanya cuti berapa, tanggal berapa, selesainya kapan, kemudian di sini tadi alamatnya, negaranya mana dulu, kemudian alamatnya mana, nomor teleponnya, kemudian NIP kita, langsung kita tanda tangani tadi. Hanya itu saja. Sesudah itu teman-teman nanti silahkan klik ajuan. Sudah, hanya itu saja, sudah selesai. Klik ajuan, sudah selesai. Nah, ketika sudah ajuan bagaimana? Kita tunggu prosesnya sejenak. Seperti apa untuk langkah sesudah ajuan? Yuk kita simak kembali. Oke, untuk teman-teman semuanya, ketika kita tadi sudah mengajukan, lantas menghubungi kepala sekolah kita atau kepala bidang BTK tadi untuk minta tolong diverifikasi dan sudah ada konfirmasi, baik itu via WA ataupun telepon, misalkan sudah saya konfirmasi Pak, sudah saya konfirmasi Mas, kita cek kembali. Ceknya bagaimana ya? Di sini tadi kita login lagi, kemudian pilih permintaan cuti, terus kita lihat di sini. Ini adalah ajuan cuti kita. Ajuan cuti kita lihat di sini. Di aksi atau status persetujuan di sini sudah ada. Kita sekali lagi saya ulang, kita pastikan di aksi, kita lihat klik di sini detail. Nah, apakah tadi cuti kita ini sudah disetujui atau belum? Kita lihat. Kita sudah tanda tangan dan ternyata alhamdulillah cuti kita sudah ditandatangani oleh Pak Kepala Bidang. Karena saya kepala sekolah, ini yang menyetujui adalah Pak Kabid. Sudah selesai seperti ini. Kalau sudah bagaimana langkah terakhir? Ini tadi ya langkah kedua ini tadi. Kalau langkah pertama kan mengisi identitas. Kemudian yang kedua adalah minta untuk diverifikasi. Dan yang ketiga, langkah yang terakhir adalah mencetak formulir. Jadi ini tadi kan berkas kita ya, kita kirimkan ke sana tapi secara online. Lantas kembali ke kita dan untuk kita cetak. Cetaknya di mana? Nih, cetaknya silahkan masuk, ada bagian cetak formulir. Bagi yang tidak ada menu cetak formulir tidak masalah. Nanti panjenengan bisa minta tolong Korwil. Dalam hal ini admin Korwil yang menangani hadirku dengan ketik ini sama. Minta tolong pada beliau. Tapi harus kita pastikan kalau sudah disetujui. Tapi ketika ternyata dalam aplikasi kita terdapat ini ya cetak formulir, ya udah kita cetak sendiri aja bisa. Kita klik di cetak formulir ini. Kemudian kita lihat mana pengajuan kita tadi di sini ya. NIP kita ajuan cuti kita di sini tadi yang sudah disetujui, lantas kita cetak. Nah, ketika sudah dicetak, teman-teman, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika ini sudah siap, berarti kita sudah
berkasnya ini sudah siap, berarti kita siap untuk cuti. Dan memang di sini tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempelnya, hanya tertanda hijau seperti ini. Tetapi ini adalah sudah berkas yang sah. Itu aja ya. Selamat untuk mencoba. Dan bagaimana langkah berikutnya sesudah berkas ini nanti ada di tangan kita nanti masih ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan di aplikasi Hadirkunya. Seperti apa di Hadirku? Silahkan ikuti video ini di tutorial berikutnya. Terima kasih bagi panjenengan yang belum like ataupun subscribe channel Yusianto. Silahkan tekan tombol subscribe sebab itu gratis dan kita akan banyak mendapatkan informasi-informasi yang menarik nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.